Halo Bidikers. Tinggal di Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri untuk kita semua. Memiliki pesona alam yang begitu menakjubkan dengan berbagai jenis fauna dan flora. Tapi khusus di segmen kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana kondisi negara tetangga kita Malaysia dan seperti apa letak geografisnya. Dan tayangan berikut penting banget untuk menambah wawasan kita, apalagi bagi kamu yang masih duduk di bangku sekolah. So, mari kita bongkar. Negara tetangga kita ini memiliki dua wilayah yang berbeda serupa tapi tak sama. Ya, Malaysia Barat dan Timur. Menjadi 2 pulau terbesar yang dipisahkan oleh Laut Natuna dan Laut China Selatan. Untuk Malaysia Timur menjadi pulau terbesar dengan luas mencapai 198.161 km persegi, yang dihuni sekitar 20% penduduk. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, Brunei Darussalam, dan Laut Filipina. Di Malaysia Timur terdapat beberapa hewan etnis seperti monyet bekantan, orangutan, tapir, dan tentunya harimau Malaya yang menjadi lambang negara dari negeri jiran. Malaysia Barat juga memiliki sungai terpanjang yaitu Sungai Rajan, dan ada satu gunung tertinggi, Gunung Kinabalu, yang mencapai 4.095 meter di atas permukaan laut. Bahkan di daerah Sarawak ada satu gua bernama Sarawak Chamber yang menjadi gua terbesar di dunia. Faktanya, Malaysia juga menjadi salah satu negara dengan beraneka ragam jenis flora dan fauna. Setidaknya ada 14.500 spesies tumbuhan, lebih 600 spesies burung, dan hampir 300 spesies mamalia. Selain itu, Malaysia Timur juga dikenal dengan hasil alamnya seperti minyak goreng kelapa sawit, minyak bumi, gas, dan karet. Mengenai wilayah secara keseluruhan, luas negara Malaysia mencapai 330.803 km persegi, dan untuk 131.732 km persegi menjadi luas daerah Malaysia Barat. Sebanyak 80% kawasan ini dihuni oleh penduduk negeri jiran. Padatan penduduk sangat terlihat jelas antara wilayah Barat dan Timur, karena pusat pemerintahan dan ibu kota berada di Malaysia Barat, yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negara ini berbentuk monarki konstitusional federal yang terdiri dari 13 wilayah negara bagian dan 3 wilayah federal. Setiap negara masing-masing dipimpin oleh seorang sultan. Wilayah negara itu adalah Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, dan 9 lainnya. 13 sultan ini akan berganti tempat setiap 5 tahun sekali, yang memungkinkan ia diangkat menjadi seorang raja atau dikenal dengan nama Yang di-Pertuan Agong. Sedangkan 3 wilayah federal lainnya atau wilayah persekutuan itu ada Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan yang berdekatan dengan negara Brunei Darussalam. Kondisi geografis Malaysia yang berada di tengah-tengah malah membuat kawasan negeri jiran menjadi aman karena terletak di bawah lempeng Eurasia. Itu artinya Malaysia terlindungi dari negara Indonesia dan Filipina jika terjadi gempa bumi. Tak cuma itu saja, wilayah Malaysia yang terbagi menjadi 2 juga melindunginya jika siklon dan badai tropis datang, karena 2 bencana alam ini bergerak menuju ke wilayah Indonesia dan Filipina. Oke Bidikers, udah paham kan dengan letak geografis Malaysia? Kalau begitu, kita akan melihat kondisi negara ini. Nah, bagi kamu yang sudah pergi liburan ke Malaysia, kira-kira pendapatmu seperti apa? Apakah Malaysia lebih maju daripada Indonesia atau sebaliknya? Mungkin udah menjadi rahasia umum kalian jika Indonesia dan Malaysia menjadi rival abadi dari segala jenis persaingan. Mulai ajang tunjuk pamer gedung pencakar langit, perekonomian, pariwisata, dan masih banyak lagi. Kalau aku sebutin satu persatu nih, bisa-bisa bibir aku jadi pegel. Mungkin itulah yang namanya tetangga, bersaing lebih maju agar bisa dipandang banyak orang. Seperti tetangga sebelah rumah kita. Oke, nah sekarang kita fokus dulu aja ya ke Malaysia. Sesuai sensus penduduk tahun 2020 lalu, jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730.000 jiwa. Mayoritas penghuni negeri jiran adalah etnis Melayu
atau Bumi Putra sebanyak 68,8%, 23,2% etnis Tionghoa, 7% orang India, dan 1% kelompok campuran lainnya, seperti orang Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Latin yang sudah menetap di Malaysia. Penganut agama Islam menjadi yang terbesar di negara ini dengan jumlah 61,3%. Sementara penganut agama lain seperti Buddha ada 19,8%, 9,2% Kristen, 6,3% Hindu, 1,3% kepercayaan tradisional Tionghoa, 0,4% agama lain, dan 1,7% tidak diketahui. Dan jika kita ke Malaysia, ada 2 jenis bahasa yang pasti akan kita dengar jika berkomunikasi dengan penduduknya, yaitu bahasa Melayu dan Inggris. Jadi jangan heran ya Bidikers, kalau sebagian orang di negara ini menggabungkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Selain itu, kita juga akan melihat bangunan-bangunan mewah yang menjulang tinggi ke atas langit, seperti Menara Telkom TMSNet, Menara Kembar Petronas, hingga Menara KL118. Nah, sampai di situ saja, Malaysia kini menjelma sebagai negara indah dengan berbagai infrastruktur megah, misalnya Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, atau Bundaran Putrajaya yang menjadi bundaran terbesar di dunia dengan panjang 3,5 km. Selain itu, Malaysia juga memiliki 3 bandara super sibuk, yaitu ada Kuala Lumpur International Airport atau KLIA, Bandara Internasional Kota Kinabalu, dan Penang International Airport. Nah, bagi kalian yang pengen liburan, kini nggak usah jauh-jauh ke Eropa atau ke Amerika, karena Malaysia menyediakan berbagai tempat wisata dan taman bermain buat anak-anak sampai orang dewasa sekalipun, seperti Sunway Lagoon, Legoland, ICT Shah Alam, Pulau Langkawi, Pulau Perhentian, Danau Kenyir, Batu Kaits, Des sampai Formosa. Dan jika Bidikers ke Malaysia nih, jangan sampai lupa ya, kalian harus mencicipi beberapa makanan khas dari tetangga kita. Misalnya nasi lemak, nasi kerabu, nasi dagang, sup bihun utara, dan masih banyak lagi. Iya, ada banyak sekali jenis kuliner yang bisa kita temui di negara Malaysia. Hingga minumannya pun bikin kita puyeng pilih yang panas atau yang dingin. Tapi aku punya beberapa rekomendasi nih untuk kalian. Pokoknya harus dicoba seperti air mata kucing, cendol Penang, hingga teh taring dan ABCD yang bisa kamu lihat di film kartun Upin Ipin. By the way, karya Malaysia di dunia musik dan film juga terus masuk ke tanah air loh. Contohnya ya Upin Ipin. Film ini sangat familiar banget di Indonesia. Bahkan terfavorit deh buat kalangan anak-anak. Musik apa lagi? Ada banyak judul lagu pop, rock, bahkan sampai Melayu yang kerap diputar oleh sejumlah warga plus 62. Jadi menurut Bidikers, Malaysia itu seperti apa? Silahkan komen di bawah ya.